Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Prianto dengan nomor induk mahasiswa 31181810491. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang mata kuliah penjamin kualitas software. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke chapter 1. Keunikan jaminan kualitas perangkat lunak. Fitur digital tidak memberikan jaminan baik tersirat maupun tersurat dengan sehubungan dengan kinerja, kendala, atau kesesuaian AMGAL untuk semua yang ditentukan tujuan. Fitur digital tidak menjamin bahwa perangkat lunak atau dokumennya akan mempengaruhi kebutuhan Anda. Next, selanjutnya. Meskipun fitur digital dan AMDAL adalah fiktif, pemeriksaan jaminan yang ditawarkan oleh pengembang perangkat lunak lain menggunakan pola yang sama. Pola ini sebenarnya mencerminkan perbedaan mendasar antara perangkat lunak dan industri produknya. Perbedaan tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut. 1. Kompleksitas. Yang kedua, visibilitas produk. Yang ketiga, pengembangan produk dan proses produksi. Next, selanjutnya, keunikan dari proses pengembangan perangkat lunak. 1. Kompleksitas tinggi dibanding dengan produk industri lainnya. Produk tidak terlihat. Peluang untuk mendeteksi cacat terbatas pada produk. Next, selanjutnya, karakteristik utama kondisi konstruktual tundukan pada hubungan pelanggan pemasok, diperlukan kerjasama tim, kebutuhan untuk terus melakukan pemeliharaan perangkat lunak untuk waktu yang panjang, kerjasama dan koordinasi dengan tim perangkat lunak lain, antar muka dengan sistem perangkat lunak lain, kebutuhan untuk terus melaksanakan sebuah proyek meskipun ada perubahan anggota tim. Selanjutnya kita lanjutkan ke chapter 2. Apa itu perangkat lunak? Perangkat lunak atau peranti lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Klasifikasi penyebab kesalahan perangkat lunak. 1. Penyebab error pada perangkat lunak, kesalahan dalam pengidentifikasian kebutuhan. 2. Kesalahan komunikasi antara klien dan developer. 3. Penyimpangan kebutuhan perangkat lunak secara sengaja. 4. Kesalahan desain lagi. 5. Kesalahan coding. 6. Ketidaksesuaian antara dokumentasi dan coding. 7. Kekurangan dari proses penguji. 8. Kesalahan prosedur. 9. Kesalahan dokumentasi. Definisi kualitas perangkat lunak adalah pemenuhan terhadap kebutuhan fungsional dan kinerja yang didokumentasikan secara eksplisit. Pengembangan standar yang didokumentasikan secara eksplisit dan sifat-sifatnya implemented yang diharapkan.
dari sebuah software yang dibangun secara profesional. Faktor kualitas perangkat lunak. Kebutuhan akan persyaratan kualitas perangkat lunak yang komprehensif. Ada suatu kebutuhan untuk definisi yang komprehensif dari persyaratan yang akan mencakup semua atribut dari perangkat lunak dan aspek dari pengguna perangkat lunak, termasuk aspek kegunaan, aspek usabilitas, aspek pemeliharaan, dan sebagainya untuk menjamin kepuasan penuh dari penggunanya. Klasifikasi persyaratan perangkat lunak ke dalam faktor kualitas perangkat lunak. Menurut McCall, terdapat 3 aspek yang penting dari suatu produk software, yaitu karakteristik operasional, kemampuan perubahan ketika software sudah berjalan, dan kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan baru. Faktor operasi produk. Menurut model McCall, 5 faktor kualitas perangkat lunak termasuk dalam kategori operasional produk. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, kebenaran, keandalan, efisiensi, integrasi. Yang terakhir adalah kegunaan. Faktor revisi produk. Menurut model McCall, dari faktor kualitas perangkat lunak, 3 faktor kualitas terdiri dari kategori revisi produk, yaitu pemeliharaan, fleksibilitas, testabilitas. Faktor transisi produk. Menurut McCall, 3 faktor kualitas termasuk dalam kategori transisi produk. Yang pertama adalah portabilitas, reusabilitas, dan yang ketiga interoperabilitas. Selanjutnya kita lanjut ke chapter 4. Komponen sistem SKA dapat diklasifikasikan: 1. Komponen per proyek, 2. Komponen kehidupan proyek perangkat lunak, 3. Komponen infrastruktur untuk pencegahan dan perbaikan kesalahan, 4. Komponen SKA manajemen, 5. Standar SKA sertifikasi sistem dan komponen penilaian, 6. Pengorganisasian untuk SKA komponen manusia. Komponen praproyek, tinjauan kontrak, dan rencana pengembangan dan kualitas. Komponen-komponen infrastruktur untuk pencegahan kesalahan dan perangkat. 1. Prosedur dan instruksi kerja, 2. Dukungan perangkat berkualitas, 3. Pelatihan, instruksi dan sertifikasi staf, 4. Tindakan pencegahan dan korektif, 5. Manajemen konfigurasi, 6. Pelaksanaan, kontrol, dan pada dokumentasi. Oke, selanjutnya komponen-komponen infrastruktur untuk pencegahan kesalahan dan peningkatan. Tujuan utama dari komponen-komponen ini yang diterapkan di suatu organisasi adalah untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi peningkatan kesalahan. Selanjutnya kita lanjut ke chapter 5, peninjauan kontrak. Proses peninjauan kontrak dan tahapannya. Beberapa situasi dapat menyebabkan perusahaan perangkat lunak untuk menandatangani kontrak dengan pelanggan. Yang paling umum diantaranya adalah partisipasi dalam tender, pengajuan proposal sesuai dengan RFP pelanggan, penerimaan pesanan dari pelanggan perusahaan, penerimaan permintaan atau pesanan internal dari departemen lain dalam organisasi. Peninjauan kontrak. Peninjauan kontrak adalah komponen SKA yang dirancang untuk memadu peninjauan draft proposal dan dokumen kontrak.
Jika berlaku tinjauan kontrak juga memberikan pengawasan terhadap kontrak yang dilakukan dengan calon mitra proyek dan subkontraktor. Proses peninjauan sendiri dilakukan dalam 2 tahap. Tahap 1, tinjauan draft proposal sebelum diajukan ke calon pelanggan. Tahap 2, peninjauan draft kontrak sebelum penandatanganan. Adapun tujuan peninjauan kontrak. Yang pertama, tujuan draft proposal adalah untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan berikut telah dilaksanakan dengan memuaskan. Yang kedua, tujuan dari tinjauan draft kontrak adalah untuk memastikan bahwa kegiatan berikut telah melakukan dengan memuaskan. Selanjutnya kita akan lanjut ke chapter 6. Di chapter 6 yang akan kita bahas adalah pengembangan dan rencana kualitas. Rencana pengembangan dan kualitas adalah elemen yang utama untuk diperlukan kepatuhan proyek dengan standar ISO 9003. Bisa dilihat pada bagian 4.2 dan bagian 4.4 dari ISO 1997. Risiko pengembangan adalah keadaan atau properti dari tugas atau lingkungan pengembangan yang jika kemungkinan kegagalan proyek. Faktor-faktornya pertama adalah teknologi kesengajaan, kekurangan staf, saling ketergantungan elemen organisasi. Departemen pengembangan perangkat lunak dapat menikmati keuntungan. Di antaranya adalah menghindari pembengkakan anggaran. Yang kedua, menghindari kerusakan pada proyek lain yang disebabkan oleh penundaan pelepasan tenaga profesional. Yang ketiga, menghindari hilangnya status pasar. Keuntungan pelanggan internal untuk menikmati penyimpangan yang lebih kecil dari tanggal penyelesaian yang direncanakan dan pembengkakan anggaran yang lebih kecil. Kontrol lebih baik atas proses pengembangan termasuk identifikasi awal kemungkinan penundaan. Lebih sedikit kerusakan penundaan internal. Organisasi dapat menikmati keuntungan berikut. 1. Mengurangi risiko kehilangan pasar. 2. Mengurangi risiko dituntut atasan keterlambatan pemasok produk. 4. Mengurangi risiko merusak reputasi perusahaan sebagai pengembang perangkat lunak yang andal. 4. Mengurangi risiko meminta tambahan anggaran. Risiko pengembangan perangkat lunak telah mengklarifikasikan item risiko perangkat lunak ke dalam 6 kelas, yaitu risiko penjadwalan dan waktu, 2. Risiko fungsional sistem, 4. Risiko subkontrak, 4. Risiko manajemen persyaratan, 5. Risiko penggunaan sumber daya dan kinerja, 6. Risiko manajemen personalia. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.